Internet atau interconnection network adalah jaringan antar komputer di seluruh dunia yang berkomunikasi antara satu dengan yang lain. Ya. Jumlah komputer yang terhubung tersebut bisa ribuan bahkan jutaan. Dan perlu Anda ingat bahwa komputer-komputer yang terhubung ke internet tersebut ya bisa berbeda baik hardware maupun softwarenya. Nah, internet adalah sumber informasi. Selain itu, juga sebagai media komunikasi. Dan bahkan saat ini, internet bisa dijadikan sebagai media transaksi ya, yang berlaku secara global. Pada awalnya, internet dikembangkan oleh kalangan akademisi dan militer Amerika dengan nama proyek ARPANET. Pada saat itu, komputer yang terhubung di internet masih terbatas. Namun, seiring perkembangan zaman, ya, jumlah komputer yang terhubung di internet semakin membesar dan jangkauannya hampir sampai ke seluruh dunia. Dan saat ini, internet bisa digunakan oleh semua kalangan ya, untuk berbagai keperluan. Misalkan untuk keperluan bisnis, keperluan pendidikan, hiburan, bahkan politik. Di internet ada banyak layanan yang bisa kita nikmati dan kita gunakan. Yang pertama adalah layanan World Wide Web atau WWW. Layanan ini memungkinkan kita untuk mengakses informasi yang disimpan di sebuah alamat website. Misalkan, kita bisa mengakses informasi yang ada di website detik.com, eramuslim.com, kompas.com, dan sebagainya. Kemudian ada layanan email. Ini mirip dengan layanan pos, ya. Sehingga kita bisa saling berkirim pesan antar pengguna internet di seluruh dunia. Oke. Layanan FTP memungkinkan kita untuk mengambil satu atau beberapa file dari sebuah komputer server yang ada di internet ke komputer lokal atau komputer yang kita gunakan. Dan layanan IRC atau Internet Relay Chatting memungkinkan kita untuk berinteraksi langsung dengan pengguna internet di seluruh dunia yang sedang online pada saat bersamaan. Ya, jadi kita bisa ngobrol menggunakan teks. Ya. Nah, ini adalah layanan yang tak kalah serunya, yaitu audio video streaming. Melalui layanan ini kita bisa menjalankan file audio video ya, yang terdapat di sebuah server langsung di komputer kita tanpa disimpan dulu di harddisk ya. Nah, Anda mungkin bertanya, apakah komputer yang kita miliki bisa kita gunakan untuk mengakses internet? Ya, tentu saja bisa. Namun selain komputer, tentu kita memerlukan infrastruktur yang lain. Ya. Seperti jaringan komunikasi ya. Ada banyak alternatif jaringan komunikasi yang bisa kita gunakan untuk mengakses internet. Bisa kabel telepon atau layanan-layanan yang disediakan oleh operator seluler. Jika di daerah tempat kita tinggal sudah masuk jaringan TV kabel, maka kita bisa memanfaatkannya untuk akses internet. Untuk akses internet yang lebih cepat, kita bisa menggunakan satelit. Dan saat ini sedang dikembangkan akses internet melalui jaringan kabel VLAN. Setelah jaringan komunikasinya ada, maka kita memerlukan sebuah perangkat pada komputer yang akan kita gunakan untuk mengakses, yaitu perangkat hardware modem. Ya. Nah, modem ini nanti disesuaikan dengan jaringan komunikasi yang akan kita gunakan. Karena modem untuk jaringan komunikasi kabel telepon
ya, tentu tidak bisa kita gunakan untuk jaringan komunikasi TV kabel misalkan. Begitupun modem untuk satelit, maka tidak bisa kita gunakan untuk kabel telepon. Oke, jadi masing-masing jaringan komunikasi memiliki modem yang khusus. Nah, seperti yang Anda ketahui bahwa komputer yang akan kita gunakan untuk mengakses internet, ya, perlu perantara yang akan menghubungkannya dengan jaringan internet. Ya. Komputer perantara tersebut adalah sebuah komputer server yang online 24 jam ke internet. Biasanya disediakan oleh ISP, ya, atau Internet Service Provider. Nah, komputer-komputer yang terhubung di internet, ya, dia berkomunikasi antara satu dengan yang lain dengan sebuah bahasa yang sama yang dikenal dengan istilah protokol. Ya. Protokol yang digunakan di internet adalah protokol TCP/IP. Jadi, apabila komputer yang kita gunakan ini mensupport protokol TCP/IP, maka insya Allah komputer tersebut bisa kita gunakan untuk mengakses internet. Namun, jika komputer tersebut tidak mensupport protokol TCP/IP, maka Anda jangan berharap bisa mengakses internet. Oke. Di internet ada banyak layanan yang bisa kita gunakan dan kita nikmati. Ya. Oleh karena itu, kita memerlukan program aplikasi yang dikhususkan untuk mengakses layanan-layanan tersebut. Misalkan, jika kita ingin mengakses layanan World Wide Web, maka kita memerlukan aplikasi web browser, ya. Bisa Internet Explorer, Netscape Communicator, atau yang lain. Begitupun jika kita ingin mengakses layanan yang lain, maka program aplikasi yang harus kita install juga berbeda. Oke? Mungkin Anda pernah timbul pertanyaan, bagaimana cara akses internet pada sebuah kantor yang memiliki banyak komputer atau pada sebuah warnet. Ya. Perlu Anda ketahui bahwa kantor atau warnet yang memiliki banyak komputer tersebut, ya, komputer yang terhubung langsung ke internet hanya satu. Ya. Jadi, komputer yang lain akses internet melalui perantara komputer yang terhubung secara langsung tersebut. Jadi dengan hal itu kita bisa menghemat biaya. Karena tentu saja jika kita mengakses internet melalui jaringan kabel telepon, ya, kita hanya cukup membayar satu jaringan komunikasi. Ya. Sedangkan pada kenyataannya, ya, komputer yang kita gunakan untuk mengakses itu lebih dari satu. Ya. Oke? Jadi, dari situlah keuntungan warnet didapat. Dia hanya membayar satu tagihan telepon, ya, sedangkan ke konsumen dia bisa menyewakan akses internet di beberapa komputer. Nah, oke, jadi itulah penjelasan singkat tentang internet. Dan seperti teknologi yang lain, ya, teknologi internet ada manfaat positif dan negatifnya. Semua keputusan ada di tangan Anda, apakah Anda akan mengambil yang positif atau yang negatif. Tentu saja saya berharap Anda bisa memanfaatkan keterampilan penggunaan internet ini untuk tujuan yang positif. Oke, jadi selamat menjelajah dunia maya dan selamat berburu informasi, peluang, dan relasi. Oke?